Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofwan, NIM 1914080014 dari jurusan Tadris IPA Fisika A. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Dr. Milyasari SPD MSI. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang bab 4, yaitu penelitian. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian deskripsi data hasil penelitian dan cara menyusunnya dengan contoh. Dan yang kedua yaitu hasil penelitian untuk setiap tahap model-model penelitian R&D. Yang ketiga yaitu memperjelas dan analisis data hasil penelitian dengan penelitian eksperimen, PTK, deskriptif, korelasi dengan contoh, dan menguraikan pembahasan penelitian dengan contoh dan menguraikan keterbatasan penelitian. Materi yang pertama yaitu pengertian deskripsi data hasil penelitian dan cara menyusunnya beserta dengan contoh. Yang pertama yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian merupakan bagian yang menyajikan hasil dari penelitian dalam bentuk data dan ilustrasi seperti gambar, foto, dan diagram grafik maupun tabel dan lain-lain. Deskripsi data berisi serangkaian data yang berhasil dikumpulkan, baik data pendukung misalnya latar belakang lembaga, instansi dan yang diteliti dan struktur organisasi dan sebagainya, dan data primer yang diharapkan membuat pengujian hipotesis. Berfungsi untuk mengadministrasi dan menampilkan ringkasan yang ada sehingga memudahkan pembaca lain mengerti substansi dan makna dari tampilan data. Menyusun data hasil penelitian eksperimen dengan contoh. Contohnya, melihat apakah tercapaian indikator keterampilan berpikir kritis pada pembelajaran fisika dengan menggunakan model PBI pada kelas eksperimen dan model konvensional pada kelas kontrol. Dan pengukuran tersebut dilakukan dengan tes soal keterampilan berpikir kritis sebanyak 20 soal dan pilihan ganda, dan masing-masing kelas diberikan pretest dan post-test. Dan hasil analisisnya yaitu pengolahan data, pretest, kelas kontrol, dan eksperimen, serta pengolahan data, post-test yang kelas kontrol dan eksperimen. Yang selanjutnya, menyusun data hasil penelitian deskriptif dengan contoh, yaitu membuat tabulasi hasil instrumen ke dalam tabel dan membuat pembahasan terkait dengan permasalahan. Contohnya, analisis minat belajar fisika peserta didik terhadap penggunaan aplikasi Edumu. Pada hasil penelitian terdapat tabel statistik penggunaan aplikasi Edumu dan tabel statistik hasil angket minat belajar peserta didik, dan histogram 4.1 dan minat belajar fisika. Menyusun data hasil penelitian korelasi dengan contoh, yaitu contoh menggunakan analisis statistik dan deskriptif, dan hasil penelitian ditulis dengan menentukan distribusi frekuensi dan mencatat hasil pengamatan mengenai penggunaan pembelajaran daring, dan menentukan diagram dan melakukan analisis inferensial. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian untuk setiap tahap dan model penelitian R&D. Model board dan GAL yaitu Research and Information Collection, meliputi analisis kebutuhan dan studi pustaka dan penentuan skala kecil dan standar laporan. Yang planning yang terdiri dari kemampuan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian dan rumusan tujuan yang hendak dicapai, dan langkah-langkah penelitian dan kemungkinan pengujian dalam lingkup terbatas. Development preliminary form of product, meliputi penentuan sarana dan prasarana penelitian dan penentuan tahap-tahap pelaksanaan uji desain di lapangan, dan penentuan deskripsi tugas dan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Dan preliminary field testing adalah dengan melakukan uji lapangan awal terhadap desain produk yang bersifat terbatas. Sedangkan main product revision yaitu perbaikan model atau desain berdasarkan uji lapangan yang terbatas, dan main field testing uji produk secara
secara lebih dengan cara uji efektivitas desain produk dan uji efektivitas desain. Yang selanjutnya yaitu operasional product revision, yaitu penyempurnaan produk atas hasil uji lapangan, dan operational field testing yaitu uji lapangan skala luas dan kelayakan. Dan final product revision yaitu penyempurnaan produk yang sedang dikembangkan, dan estimation and implementasi produk pada forum profesional di dalam jurnal implementasi produk pada praktik pendidikan. Yang selanjutnya yaitu model 5 tahap. Yang pertama tahap penelitian pendahuluan, yang kedua yaitu tahap pengembangan, yang ketiga validasi, yang keempat uji efektivitas, yang kelima diseminasi. Selanjutnya memperjelas analisis data hasil penelitian pada penelitian eksperimen, PTK, deskriptif, MIK, dan korelasi. Analisis data penelitian eksperimen itu seperti membuat tabel persiapan untuk menghitung T-hitung dan mencari min variabel X dan variabel Y, dan mencari min gain antara pretest dan posttest, dan menghitung nilai kuadrat deviasi, dan menghitung derajat kebebasan, dan mencari nilai T-hitung, dan memberikan interpretasi terhadap nilai T-hitung, dan menguji kebenarannya dengan membandingkan T-hitung membandingkan nilai T pada tabel. Dan analisis angket menggunakan rumus presentasi jawaban, frekuensi jawaban responden, jumlah responden dikali dengan 100%, dan pembahasan hasil angket berdasarkan nomor soal, dan menyimpulkan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian mengenai penggunaan permainan bursa kata dalam pembelajaran kosakata bahasa Jepang, dapat diketahui bahwa dengan perhitungan statistik diperoleh nilai T-hitung yang lebih besar daripada nilai T-tabel. Hal tersebut diperoleh dengan melihat T-hitung sebesar 7,88 yang diinterpretasikan dengan nilai T-tabel pada DB20 dengan taraf signifikan 5% sebesar 2,09 dan taraf signifikasi 1% sebesar 2,84, sehingga didapat bahwa nilai T-hitung lebih besar daripada nilai T-tabel, yaitu pada taraf signifikasi 5%. Itulah contoh analisis penelitian pada penelitian eksperimen. Yang selanjutnya yaitu analisis data penelitian tindakan kelas. Analisis PTK yaitu kegiatan mengamati dan menyelidiki dan menjelaskan, mengaitkan informasi terkait dengan kondisi inisiasi dan proses pembelajaran dan hasil belajar untuk menarik kesimpulan tentang keberhasilan dan perbaikan pembelajaran. Analisis data pada penelitian deskriptif yaitu yang pertama statistik deskriptif, yaitu memasukkan hasil olahan data ke dalam tabel dan mengolah data menggunakan aplikasi SPSS. Dan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikononimitas dan heteroskedasitas dan autokorelasi, dan uji hipotesis seperti uji T, uji F, dan uji K, koefisien dan determinasi. Selanjutnya analisis data hasil penelitian korelasi yang terdiri dari tujuan analisis, teknik analisis, dan mengkaji keabsahan data, dan teknik analisis kuantitatif, dan hasil analisis biasanya dilaporkan dalam bentuk nilai koefisien dan korelasi atau koefisien regresi serta tingkat signifikasinya. Yang selanjutnya yaitu menguraikan pembahasan penelitian. Tujuan pembahasan yaitu menjawab masalah penelitian yang menunjukkan bagaimana tujuan penelitian dicapai, dan menafsirkan temuan penelitian dan mengintegrasikan temuan penelitian, dan memodifikasi teori yang ada dan yang menyusun teori baru, dan menjelaskan implementasi lain dari hasil penelitian termasuk dengan keterbatasan pada penelitian.
Yang selanjutnya pembahasan penelitian eksperimen. Yang pertama yaitu menjelaskan garis besar hasil pengolahan data dan menjelaskan perbandingan hasil analisis data antara kelas yang digunakan dan menjelaskan rumusan hipotesis dan menyimpulkan hipotesis yang dibuat dan menjelaskan keseluruhan data yang sudah dianalisis dan menyimpulkan keterkaitan judul penelitian dengan hasil analisis data dan rumusan hipotesis yang telah dibuat. Pembahasan penelitian deskriptif meliputi penjelasan tujuan penelitian dan menjelaskan poin hasil penelitian, bahwa kebanyakan tidak menyukai pembelajaran fisika, dan menjelaskan faktor yang berkaitan dengan penyebab kesulitan belajar fisika peserta didik, dan mencantumkan hasil analisis data setelah dilakukan uji instrumen, dan menjawab rumusan hipotesis, dan menjelaskan kesulitan peserta didik dalam belajar fisika dan menjelaskan solusi yang mengatasi kesulitan tersebut, dan memberikan solusi kepada guru untuk memberikan motivasi kepada peserta didik. Yang selanjutnya pembahasan PTK yaitu analisis data, aktivitas belajar siswa siklus 1 dan siklus 2, dan analisis data hasil belajar siswa siklus 1 dan siklus 2. Temuan hasil penelitian yaitu hasil yang diperoleh siswa setelah diterapkan metode STAD dalam pembelajaran, dan kriteria keberhasilan dengan dilakukan penelitian PTK. Pembahasan penelitian kepustakaan yaitu pembahasan data nilai awal yang terdiri dari menjelaskan tujuan penelitian dan kemampuan awal kedua kelas, dan menjelaskan analisis data awal dan membandingkan nilai uji normalitas yang diperoleh dan membandingkan nilai uji homogenitas dan menarik kesimpulan. Dan pembahasan data yaitu nilai akhir uji, kesamaan dua rata-rata hasil belajar fisika dari kedua kelas eksperimen. Yang selanjutnya pembahasan penelitian R&D yaitu menjelaskan mode penelitian R&D yang digunakan dan menjelaskan tahap awal penelitian dan menyimpulkan hasil penelitian awal dan pengembangan media yang menarik untuk proses pembelajaran, dan menentukan materi yang akan digunakan dalam video pembelajaran, dan harapan dari pengembangan produk dan hasil validasi produk dan ahli materi, dan hasil validasi produk ahli materi, dan hasil validasi produk ahli IT, dan uji coba kepada pendidik dan uji coba produk. Dan yang terakhir yaitu menguraikan keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian adalah hal-hal yang menghambat dan mengganggu selama melakukan penelitian. Keterbatasan ini sering dituliskan dalam laporan hasil penelitian dengan tujuan agar pembaca dapat memahami kondisi dan kendala yang dilewati peneliti selama penelitian berlangsung. Contohnya keterbatasan penelitian pada penelitian R&D yaitu dalam pelaksanaan uji coba lebih luas dengan melibatkan kelompok kontrol, dan post desain belum dapat dilaksanakan, dan dalam memperbanyak produk untuk uji coba lapangan belum melalui percetakan dan standar tetapi hanya menggunakan mesin cetak biasa. Penelitian Canon IP 2770, media kertas Concord tebal dengan ukuran 4A, dan penelitian pengembangan idealnya bisa terjadi jika penelitian dilakukan secara luas dan berbagai tempat di berbagai tempat dan sekolah yang heterogen. Mungkin hanya sekian materi yang saya bahas pada video kali ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.